Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairil Anam, NIM 54 dari kelas B. Akan menjelaskan tentang review tata niaga produk agribisnis. Yang pertama yaitu tentang pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis, pendekatan SCP, market conduct dan market performance. Yang pertama, pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis dari pendekatan komoditas. Karakteristik komoditas pada jurnal 1 yaitu jenis wortel pada penelitian di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, yaitu jenis wortelnya biasa. Pada jurnal kedua, jenis bawang merah pada penelitian di Desa Belado Kulon, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Pada kondisi permintaan jurnal 1 yaitu permintaan wortel cukup tinggi, tetapi para petani cenderung menjual wortelnya hanya pada pelanggannya saja. Jurnal kedua yaitu permintaan bawang merah pada penelitian di Desa Belado Kulon cukup tinggi. Pada kondisi penawaran jurnal 1 yaitu harga wortel di daerah penelitian cenderung lebih ditentukan oleh pedagang antar daerah. Pada jurnal 2, posisi tawar dari pedagang ke petani lebih tinggi daripada konsumen ke petani langsung. Pada pendekatan kelembagaan yaitu jurnal 1 dari petani, pedagang canda gula, grosir atau retail, pedagang antar daerah lalu sampai ke konsumen. Jurnal kedua yaitu petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pedagang luar daerah. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan fungsional. Dari fungsi pertukaran pada jurnal 1 yaitu petani hanya melakukan aktivitas penjualannya saja, sedangkan pedagang canda gula, grosir retail, dan pedagang antar daerah melakukan aktivitas pembelian dan penjualan. Pada jurnal kedua, petani hanya melakukan aktivitas menjualnya juga, sedangkan pada lembaga lainnya melakukan aktivitas penjualan dan pembelian. Pada fungsi fisik, jurnal 1 yaitu lembaga tata niaga melakukan aktivitas pengangkutan dan pengemasan. Hanya saja pedagang antar daerah yang melakukan aktivitas tambahan yaitu penyimpanan. Pada jurnal kedua yaitu semua lembaga melakukan aktivitas pengangkutan dan penyimpanan, tetapi petani tidak melakukan fungsi fisik sama sekali. Pada fungsi fasilitas, jurnal 1 yaitu lembaga tata niaga melakukan sortasi atau grading, penanggulangan risiko, pembiayaan, dan juga pencarian informasi. Dan di sini hanya petani yang tidak melakukan sortasi grading. Pada jurnal 2 sama seperti jurnal 1 yaitu semua lembaga tata niaga melakukan sortasi grading, penanggulangan risiko, pembiayaan, dan juga pencarian informasi pasar. Materi kedua yaitu pendekatan SCP. Berdasarkan karakteristik, tingkat konsentrasi penjual dan pembeli pada jurnal 1 yaitu pedagang canda gula relatif lebih banyak menjadi sebagai penjual wortel daripada lembaga lainnya. Pada jurnal 2 yaitu petani cenderung lebih banyak menjadi penjualnya langsung ke konsumen. Pada tingkat diferensiasi produk di jurnal 1, pedagang hanya melakukan sortasi grading dan pengemasan untuk membedakan harga wortel. Selain menetapkan harga yang berbeda untuk ukuran wortel yang berbeda, pedagang juga menetapkan harga yang berbeda untuk kualitas warna dan kemulusan wortel yang berbeda. Pada jurnal 2 yaitu perbedaan pada setiap lembaga tata niaga bawang merah hanya sebatas pada sortasi dan gradingnya saja. Pada hambatan keluar masuk pasar di jurnal 1, jika pedagang baru harus mampu beradaptasi dan masuk dalam jaringan kelembagaan yang sudah ada di pasar, mengikuti aturan main yang sudah ada. Jika ingin menjadi pedagang yang bertahan,
Lalu yang kedua, jika pedagang dadakan tidak ada aturan yang secara signifikan menghambat, hanya risikonya wortel yang dijual mungkin harganya lebih rendah atau tidak laku karena belum mempunyai banyak kenalan sesama pedagang dalam satu level atau pedagang level yang lebih tinggi yang ada di pasar tersebut. Dan khusus pada pedagang grosir atau retail, hambatan untuk keluar masuk pasar secara administrasi lebih rumit dibanding lembaga pemasaran lainnya karena di sini perlu menyelesaikan terlebih dahulu urusan perizinan dan administrasi sewa kios dengan pihak pengelola. Hambatan di zona kedua yaitu petani dan pedagang lainnya terhambat dalam keluar masuk pasar terkait permasalahan modalnya. Pada tingkat pengetahuan pasar, di jurnal 1 seluruh lembaga pemasaran di daerah penelitian tersebut mempunyai informasi pasar yang lebih sempurna dibandingkan petani. Di sebagian pedagang tidak hanya mengetahui informasi tentang harga, tetapi juga tentang permintaan dan penawaran pasar terhadap wortel. Pada jurnal kedua yaitu informasi yang diterima oleh petani sudah mengatur informasi yang terjadi langsung di pasar dengan sesama petani. Sedangkan untuk lembaga lain, informasi pasar diperoleh dari turun langsung yaitu survei dengan sesama pedagang. Yang terakhir, berdasarkan perhitungan atau analisis pada jurnal 1, struktur pasar yang dihadapi oleh lembaga tata niaga cenderung mengarah kepada struktur pasar oligopsoni. Pada jurnal 2, struktur pasar bergerak pada pasar oligopsoni dan persaingan sempurna, tetapi di sisi produsen cenderung bersifat oligopolistik. Materi ketiga yaitu market conduct. Lembaga pemasaran yang terlibat pada jurnal 1 yaitu petani sebagai pembudidaya wortelnya, pedagang janda gula, pedagang grosir retail, pedagang antar daerah sebagai lembaga tata niaga yang ada di pasar di Desa Tawangsari. Pada jurnal kedua, petani pembudidaya bawang merah di Desa Belado, Probolinggo. Pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pedagang luar daerah menjadi pedagang yang menjadi lembaga tata niaga. Dan untuk pedagang luar daerah tersebut, pedagang yang menumpuk produk lalu akan dijual di luar daerah Desa Belado, Kulon, Probolinggo. Pada pola saluran pemasarannya, di sini terdapat jurnal 1 bisa kita lihat petani ke pedagang janda gula, grosir retail, pedagang antar daerah lalu sampai konsumen. Dan yang paling panjang yaitu terdapat pada saluran 1. Untuk yang paling pendek terdapat pada saluran nomor 7. Petani langsung ke pengecer. Pada jurnal kedua, saluran paling panjang yaitu yang nomor 4, yaitu petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang pengecer lalu ke konsumen lokal. Kebijakan dalam menentukan harga pada jurnal 1. Dalam menentukan harga wortel, tidak ada kebijakan harga standar dari pemerintahnya. Penentuan harga di tingkat petani lebih dikuasai oleh pedagang janda gula. Di sisi lain, penentuan harga jual wortel oleh pedagang grosir retail dan pedagang pengumpul lebih didominasi pedagang antar daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa harga wortel di daerah penelitian tersebut cenderung lebih ditentukan oleh pedagang antar daerah. Pada jurnal kedua, penentuan harga di tingkat petani dikumpulkan. Penentuan harga dilakukan dengan cara tawar-menawar. Proses penentuan harga pedagang memiliki peranan yang tinggi. Pada umumnya, sistem penentuan harga didasarkan atas harga yang berlaku umum di pasar. Materi keempat yaitu market performance. Di margin pemasarannya, jurnal 1, nilai margin terbesar pada saluran 4 dan 8. Tidak menunjukkan kalau melibatkan lebih banyak pelaku pasar. Saluran pemasaran terpanjang justru terdapat pada saluran pemasaran 1 dan 4
di pasar tersebut, di mana masing-masing saluran melibatkan 4 pelaku pasar dengan nilai margin pada saluran pemasaran 1 sebesar Rp445 per kilogramnya dan saluran pemasaran 4 sebesar Rp564 per kilogram. Pada jurnal 2, nilai margin terbesar pada sistem Taniaga oleh pedagang antar pulau mencapai Rp4.075 per kilogram yang menjual bawang ke daerah Sumbawa, Bali, dan Kalimantan. Pada bagian farmershare-nya, jurnal 1, harga tertinggi yang diterima petani wortel terdapat pada saluran 1 dan 2 dari kelembagaan pasar tersebut masing-masing sebesar 57,42%. Walaupun melibatkan jumlah pelaku pasar yang berbeda, namun saluran 1 dan 2 memiliki kesamaan nilai margin dan share harga yang diterima petani. Hal ini disebabkan karena beberapa lembaga pemasaran menerapkan taktik khusus dalam penjual wortel, di mana seorang pedagang biasanya melihat terlebih dahulu siapa pembelinya. Dan pada jurnal kedua, pada saluran pemasaran 14, pemasaran 1, 4, 6, dan 7, share yang diterima petani mencapai tingkat tertinggi. Perbedaan share harga tersebut disebabkan karena perbedaan pada tingkat harga jual ke konsumen akhir oleh pedagang pada saluran pemasaran yang berbeda. Nah, kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Pada jurnal pertama, kelebihannya perhitungan harga sudah dijelaskan, tetapi lembaga-lembaganya itu sudah dijelaskan juga. Untuk kekurangannya, masih ada subbab yang masih belum dijelaskan secara spesifik. Untuk kelebihan dan kekurangan jurnal kedua, kelebihannya yaitu analisis perilaku pasarnya sudah dicukupkan dengan jelas. Dan kekurangannya itu bagian perhitungannya tadi masih ada yang belum dijelaskan dan masih membuat ambigu. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.